Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan Bahas-Bahas Channel untuk pembahasan TPI STAN 2017 pada nomor 5. Salam hormat kami terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru dan para pengajar di manapun kawan-kawan berada. Terima kasih. Baik adik-adik semuanya, pernah muncul soal STAN 2017 terkait dengan jawaban-jawaban yang modelnya seperti ini. Ini nama babnya apa? Nama babnya adalah Determiner and Quantifier. Nah, penjelasan atas materi ini, kawan-kawan, Anda harus memahami dulu fungsi dari A, B, C, D, jawaban-jawaban seperti itu kapan digunakan. Ini yang harus dikuasai terlebih dahulu. Langsung saja kawan-kawan, sebelum kita bahas soalnya, kami ingin berbagi konsep terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menentukan jawaban A itu benar atau salah, kita harus memahami ini dulu, fungsi dari kata order. Kawan-kawan, order itu nanti diikuti oleh benda tunggal atau jamak. Kawan-kawan, kalau ada kata order, ini harus diikuti oleh benda jamak. Misalnya nanti ada tulisan order ditambahkan kata book. Nah, bukunya harus ada huruf S. Ini fungsi dari yang namanya order. Oke. Nah, untuk mengingat saja, order itu adalah untuk benda jamak. Anda perhatikan huruf O ini. O ini order artinya adalah untuk benda jamak. Berarti ingat saja tulisan okeh. Orang Jawa Tengah menyebut banyak itu okeh. Sama-sama huruf O ya. Berarti kalau nanti ada huruf O itu anggap saja okeh. Kita ambil huruf O dari tulisan ini. Itu hanya salah satu cara yang sebenarnya tidak ada teori grammarnya. Ini hanya akal-akalan saja. Oke, itu semoga membantu ya. Jadi kalau order itu jamak itu bisa diingat kata ini. Huruf tulisan oke sama-sama dimulai dengan huruf O. Udah, itu sebenarnya nggak ada teorinya. Oke, berikutnya, ketika nanti ada kata order, benda jamaknya yang ada di sini ini ditulis atau tidak? Ya, ditulis ya. Ditulis atau tidak? Bendanya ditulis kawan-kawan. Kalau ada kata order terus diikuti bendanya ini ditulis, order ini disebut apa? Order ini disebut sebagai determiner. Hukumnya determiner itu kawan-kawan harus diikuti bendanya. Jadi determiner di sini adalah ditunjukkan oleh kata order. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, bendanya sudah jelas atau belum yang dimaksud benda di sini ini? Bendanya belum jelas kawan-kawan. Benda belum jelas tapi jumlahnya jamak. Oke. Nanti ada contohnya. Bila nanti all the books, contohnya ini, sebagai subjek butuh predikat yang mana? Butuh predikat yang tidak ada huruf S-nya. Berarti are, berarti were bisa jadi verb 1 tanpa S, bisa jadi nanti di sini pakai do bila kalimat negatif atau kalimat interrogatif, bisa jadi nanti pakai has dalam perfect. Maaf, pakai have ya, pakai have dalam perfect. Have verb 3. Itu bila nanti all the books-nya itu adalah sebagai subjek, maka butuh predikat yang tidak ada S-nya. Kita buatkan contoh seperti ini. Nah, ini dia. Teman-teman saya di kantor baru-baru ini mendiskusikan Amir, membahas Amir yang diangkat sebagai manajer. All the friends, nah ini dia. Ini namanya determiner. Kenapa? Ya karena diikuti benda. Oke, ini diikuti benda. Berarti all the friends itu adalah subjek. Subjeknya jelas jamak. Kalau jamak berarti
Verbnya yang di sini tidak boleh pakai S, maka harus pakai yang verb ini saja. Aturan grammar yang dasar tetap berlaku di sini. Berikutnya kawan-kawan yang bawah. Others, ini ada apa kok others? Others itu sebenarnya sama kawan-kawan dengan yang lainnya, yang atas ini. Hanya saja nanti benda jamaknya di sini tidak ditulis. Ada bendanya sebenarnya, hanya saja tidak ditulis. Oke, bendanya ditulis tidak. Tapi sebenarnya ada, hanya saja tidak ditulis. Kalau bendanya tidak ditulis, disebut apa? Disebut pronoun. Others di sini akan disebut pronoun. Kalau di sini mean, tidak ada benda. Benda yang dimaksud sudah jelas atau belum? Belum. Oke. Benda yang dimaksud belum jelas yang mana. Terus berikutnya, bila others ini sebagai subjek, butuh predikat yang mana? Sama, predikatnya seperti yang atas, yaitu are atau were atau verb 1 tanpa s, do atau have, verb 3. Contohnya yang ini. Nah ini dia. Ini kenapa kok tidak ada huruf, kenapa kok di sini ada huruf S-nya? Kawan-kawan perhatikan, sebenarnya kalimat ini artinya adalah other fans. Sama seperti ini. Oke, disagree. Hanya saja bendanya tidak ditulis. Tapi S yang di sini ada titipkan ke others. Itu tandanya tadinya ada benda, cuma bendanya dihilangkan. Karena bendanya jamak, S-nya harus Anda titipkan kepada other sebagai tanda jamak. Begitu kawan-kawan ya. Oke, maka jawaban soal ini yang A, ini betul atau salah? Ya silahkan Anda lihat predikatnya soal ini yang mana? Yang ini. Is boleh nggak diawali oleh other? Ya tentu nggak boleh, karena is ini adalah Anda tahu di sini bendanya harus tunggal, sementara di sini tadi jamak. Maka jawaban A salah. Untuk melihat jawaban B sekarang. Nah ini dia, jawaban B membahas another. Berarti kita lihat another itu diikuti benda jamak atau tunggal. Anda fokus di sini kawan-kawan. An itu kan satu, sebuah, seorang. Berarti di sini bendanya tunggal kawan-kawan. Bendanya ditulis? Yes, bendanya ditulis. Oke. Disebut apa kalau bendanya ditulis? Disebut sebagai determiner. Determiner itu ditambah benda. Bendanya sudah jelas atau belum? Belum. Sama dengan other tadi. Kapan disebut jelas? Kalau ada kata the di depannya sini, berarti nanti harus ditulis jelas. Kalau tidak ada the atau tidak ada the, itu berarti bendanya belum jelas. Butuh predikat mana? Karena ini bendanya tunggal disebutnya, maka butuh jawaban-jawaban yang mengandung huruf S. Bisa is, bisa was, bisa verb 1 plus S atau ES sufiknya. Di sini bisa kata das, di sini bisa kata has plus verb 3 perfect. Itu kawan-kawan. Ya, oke. Nah, sudah menjanjikan ini. Tapi nanti apakah benar atau salah? Kan begitu. Kita nanti akan bahas, tapi belum. Yang bawahnya ini benar atau salah? Kita lihat. Another sebenarnya juga untuk benda tunggal, cuma tidak ditulis. Kalau bendanya tidak ditulis, di sini tidak ditulis. Kalau bendanya tidak ditulis disebut apa? Disebut pronoun. Kalau pronoun bendanya tidak ditulis. Oke, Pak, dari mana saya tahu nanti bendanya ditulis atau tidak? Dari ini. P, logikanya kan di sini ada S. S itu kan berasal dari kata benda. Nah, ya loh.
Urusannya nanti Anda tentukan. Lihat aja P ini. P ini pasti di depannya sini subjek. Subjeknya nanti ada dua. Bisa ditulis ya. Bendanya maksudnya di sini ada kata another plus benda. Bisa jadi another plus benda. Urusannya adalah bendanya di sini tunggal. Bendanya di sini tunggal. Cuma belum jelas. Ini juga belum jelas. Permasalahannya benda yang di kalimat ini sudah jelas atau belum? Mari kita lihat. Saudara perempuan saya mengambil 2 mata kuliah. Satunya, dua mata kuliah ya. Mata kuliah. Satunya adalah PA. Sisanya, berarti kan ada 2. 1 PA sisanya logikanya sudah jelas atau belum? Ya kita lihat, oh ternyata ini ada nama mata kuliah, berarti sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas, statistik ini kategori benda jelas. Berarti Anda nggak boleh menjawab jawaban B, karena hukumnya B itu N itu belum jelas. Begitu kawan-kawan ya. Bendanya sudah jelas atau belum atas pemakaian ini? Belum. Sehingga Anda nggak boleh memilih jawaban B, karena di soal ini bendanya sudah jelas, yaitu statistik. Begitu loh ya. Misalnya lagi, saya punya 2 anak. 2 anak. Satu namanya adalah A, yang anak kedua namanya B. Logikanya saya punya anak yang kedua ini sudah jelas atau belum namanya? Ya pasti sudah jelas. Berarti kalau ada 2 benda, satunya sudah disebut, satunya pastinya sudah jelas kawan-kawan. Saya punya 2 anak, satunya jelas, logikanya satunya ya juga sudah jelas. Masa saya belum tahu nama anak saya? Kan begitu? Oke, bila nanti another yang sebagai pronoun ini sebagai subjek, maka butuh predikat yang ini. Kita cek soal contohnya. Anda bayangkan pergi ke mall, Anda ngobrol sama mbaknya. Ya, mbak yang menjaga stand, saya tidak suka baju ini. Do you have another shirt? Nah ini dia. Ini adalah deter. Karena diikuti benda. Oke, ini diikuti benda, namanya ini adalah another. Diambilkan baju yang mana sama mbaknya nanti? Do you have another shirt in a different color? Ya kita belum tahu sebelum mbaknya menuju ke rak yang lain untuk mengambil sebuah baju, karena Anda kan mintanya 1. Anda nanti dikasih warna apa saya kurang tahu, kita kurang tahu. Yang pasti mbaknya nanti balik ke arah Anda membawa baju yang mana kita belum tahu, makanya disebutnya belum jelas. Begitu ya. Oke lagi. Nah ini dia. Kalimatnya sama, do you have another? Anda boleh menulis hanya begini saja dengan syarat benda ini sudah sampai sebutkan. Another di sini berarti sebagai apa? Sebagai pronoun, sebagai yang ini. Karena apa? Bendanya tidak Anda tulis. Dan bolehkah? Boleh. Anda boleh nulis model kayak seperti ini, Anda boleh nulis seperti ini kawan-kawan. Tapi jawaban B salah karena B belum jelas. Sementara statistik itu sudah jelas. Oke, kita kembali ke jawaban, menuju ke jawaban C. C ini bagaimana? Oke, kita kembali ke jawaban, menuju ke jawaban C. C ini bagaimana kabarnya? C ini pemakaiannya kawan-kawan diikuti benda apa? Diikuti benda tunggal. Boleh diikuti benda jamak? Boleh. Tapi untuk yang slide ini kita ngomongin yang tunggal. Kita belum ngomong yang ini. Nanti ada ya. Diikuti benda tunggal atau jamak, kalau the other itu diikuti benda tunggal. Bendanya ditulis yes. Oke, disebut apa? Disebut determiner. Sudah kita pahami. Karena ada benda.
Bendanya sudah jelas atau belum? Sudah, karena ada tulisan ini kawan-kawan. Kalau ada kata the, itu berarti pasti bendanya sudah jelas. Butuh predikat mana? Ya karena tunggal. Misalnya the other book. Nah, ini tunggal, berarti ini nanti jawabannya mengandung S. Bisa was, bisa is, bisa verb 1 tambahkan S atau ES sufiknya, bisa das, bisa has dalam perfect verb 3. Gitu. Tetapi ketika nanti, oke, saya contohkan dulu. Nah, ini dia. I have finished this one. Saya telah menyelesaikan membacanya. Sekarang saya ingin membaca buku yang lainnya. Berarti ini indikasinya ada berapa buku? 1 dan sudah jelas. Karena pakai kata the. Bisa jadi tangan yang bicara ini sambil menunjuk. Sekarang saya ingin membaca buku yang lainnya itu. Tangannya sambil menunjuk ke sebuah buku yang ada di atas meja mungkin, di atas rak mungkin, tapi menunjuk kepada satu benda. Oke. Nah, ini namanya adalah determiner. Di sini bendanya. Pemakaian yang bawah, kawan-kawan, adalah hanya urusan ditulis atau tidak. Bendanya tidak ditulis, jumlahnya 1. Kita belum bahas yang ini ya. Bendanya jumlahnya 1, tapi tidak ditulis. Sebenarnya cuma 1. Bendanya ditulis, tidak. Oke, disebut apa? Pronoun. Pokoknya kalau bendanya tidak ditulis disebut pronoun. Sehingga minus benda. Bendanya sudah jelas, sudah. Kalau nanti seandainya ini nanti sebagai subjek, ya berarti yang ini saja sebagai subjek, ini tidak ada, berarti nanti jawabannya idem, menggunakan predikatnya yang S. Contohnya seperti ini, maaf. Nah, ini boleh saya hilangkan kawan-kawan. Kalau ini hilang, ini sekarang menjadi pronoun. Begitu ya bedanya the other sebagai determiner sama the other sebagai pronoun. Lanjutannya soal yang berikutnya. Oh iya, tadi ini belum dibahas. Oke, ini tadi sudah salah, ini sudah salah. Urusannya adalah ini jawabannya betul atau salah yang C. Lagi-lagi kawan-kawan, lihat ini. P-nya adalah tunggal. P-nya adalah, predikatnya adalah predikat S maksud saya. Sehingga kalau S di sini adalah subjeknya adalah subjek tunggal. Bisa ditulis pakai the other plus N 1. Bisa ditulis the other tanpa N. Nah, kita lihat ini kan pakai ini. Nah, di sini tidak ada bendanya kan? Logikanya kalau ini P, di sini butuh apa? Butuh S. Subjek itu bisa berasal dari sini. Tadi dibilang bisa berasal dari sini. Nah, subjek ini tidak ditulis bendanya. Ya kan? Kalau jawabannya C, berarti kan tidak ada bendanya. Tapi boleh dong dikasih huruf S, yaitu is. Berarti jawabannya ini betul. Karena sudah memenuhi syarat. Diikuti oleh benda tunggal, boleh ditulis bendanya, boleh tidak, tapi tetap kan predikatnya kan tetap ini. Maka jawaban benar adalah yang C, kawan-kawan. Jadi tadi sudah dibilang saudara saya ngambil 2 mata kuliah, satunya adalah public administrasi, sisanya 1 yaitu statistik. Berarti ini sudah jelas. Sudah jelas itu ada 2. Boleh Anda pakai determiner, boleh Anda pakai pronoun. Kalau pakai determiner syaratnya ditulis bendanya. Kalau pakai pronoun bendanya boleh dihilangkan. Lah ini bendanya tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang C. Demikian untuk C. Sekarang yang terakhir untuk yang the others, apa ini manfaatnya? Fungsinya adalah the other, nanti jamaknya ini, berarti ini diikuti benda jamak. Oke, bendanya ditulis, iya. Disebut apa? Disebut deter. Kalau deter diikuti benda. Oke, bendanya sudah jelas, sudah.
Karena ada kata the atau the. Butuh predikat mana? Yang tidak ada huruf S-nya. S-nya tidak ada. Ada are, ada were, ada verb 1 tanpa S, itu tadi kawan-kawan ya. Terus kalau nanti the others itu bendanya sebenarnya jamak, cuma tidak ditulis. Bendanya ditulis tidak. Disebut apa? Pronoun. Bendanya sudah jelas, sudah. Butuh predikat mana? Predikat yang tidak ada huruf S-nya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini kawan-kawan. Nah ini dia. Saya telah mengembalikan beberapa buku ke perpus. Saya akan membawa sisanya yang lain, buku-buku yang lainnya besok. Ini adalah apa? Ini namanya adalah determiner yang diikuti benda-bendanya jamak. Berarti yang ini. Tetapi ini boleh Anda tulis dalam bentuk yang lain. Nah ini dia. Ini Anda hilangkan. Yang dihilangkan adalah bukunya. Dicoret S-nya jangan. S-nya titipkan sini. Tambahkan S di belakangnya others. Seperti ini nanti akhirnya. Nah, ini tandanya apa huruf S? Huruf S ini tandanya adalah bilang, hei siswa, tadi itu ada loh buku atau ada loh bendanya, hanya saja bendanya dihilangkan dan bendanya jamak, sehingga S-nya dititipkan ke sini. Berarti ini tandanya jamak, cuma tidak ditulis. Itu pemakaian dari yang ini. Kalau jamak butuh predikat yang tidak ada huruf S-nya. Sementara ini ada S-nya. Berarti jawaban ini salah, jawaban ini salah, jawaban ini salah. Jawabannya tadi yang C. Itu kawan-kawan. 2013 pernah muncul. Kita lihat. Satu dari saudara perempuan saya tinggal di Jakarta. Oke, ada berapakah saudaranya? Ternyata kita lihat. Satu lagi atau dua atau tiga tinggal di Canberra. Kita lihat aja ini. Ini predikatnya pakai apa? Predikatnya pakai huruf S. Kalau predikatnya pakai huruf S, logikanya subjeknya di sini berapa? Subjeknya tunggal. Berarti di sini satu lagi tinggal di Canberra. Berarti satu ini sudah jelas atau belum? Ya sudah jelas. Satu sudah jelas karena punya tanda wilayah geografis. Ini berarti menunjukkan bendanya nanti sudah jelas. Ini bendanya sudah jelas. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau ini untuk benda jamak, oke, salah. Ya, ini untuk benda satu tapi belum jelas, N. Ya. Kalau ini untuk benda jamak, tandanya mana? Ini ada huruf S. Sementara di sini predikatnya menggunakan S, tandanya subjeknya tunggal. Maka nggak mungkin jawaban B, nggak mungkin jawaban D. Yang bertanding antara A sudah jelas sama C belum jelas. Sementara yang tinggal satu di Canberra itu sudah jelas. Maka jawaban soal ini adalah the other. Begitu kawan-kawan, demikian pembahasan dari kami. Jangan lupa subscribe terhadap channel kami dan nyalakan loncengnya agar nanti kawan-kawan selalu dapat notifikasi dari kami setiap upload materi baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.